Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariandi dengan NIM 221061131049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Penilaian Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Kehutanan dan Pohon Serbaguna di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Tujuan utama: mengevaluasi kesesuaian lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara objektif tingkat kesesuaian lahan aktual dan potensial bagi pengembangan beberapa jenis tanaman kehutanan dan pohon serbaguna di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Contoh tanaman kehutanan ialah mahoni, pinus, dan eukaliptus. Dan untuk pohon serbaguna ada durian dan alpukat. Tujuan strategis adalah untuk mengidentifikasi faktor penghambat tumbuhan dan menentukan potensi optimalisasi pengembangan lahan. Metode mencocokkan karakteristik lahan atau matching system. Penelitian menggunakan metode pencocokan sistem, yaitu membandingkan secara rinci karakteristik setiap satuan lahan dengan kriteria persyaratan tumbuh spesifik dari 5 jenis tanaman yang diteliti. Yang pertama dilakukan ialah persiapan dan pemetaan, overlay peta tanah lereng tutupan lahan untuk mengidentifikasi dan menentukan satuan lahan di lokasi penelitian. Yang kedua ialah survei lapangan dan laboratorium, pengambilan data primer, fisik lapangan, dan analisis laboratorium kimia tanah seperti pH, kadar tukar nation, CO organik, dan lain-lain untuk setiap satuan lahan. Analisis dan klasifikasi, membandingkan karakteristik lahan dengan kriteria tumbuh tanaman untuk mendapatkan kelas kesesuaian aktual. Klasifikasi kesesuaian lahan ada 4, yaitu S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, dan N tidak sesuai. Hasil penelitian dan faktor pembatas utama. Profil kesesuaian lahan aktual bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu ada pada tanaman mahoni yang kelas aktualnya itu dinyatakan sebagai N, yaitu berarti tidak sesuai pada satuan lahan tersebut. Yang kedua ada pinus, kelas aktualnya juga sama N, yang berarti tidak sesuai. Dan ada eukaliptus, durian, dan alpukat yang memiliki kelas aktual S3, yang berarti itu sesuai marginal dan dapat ditingkatkan. Lokasi penelitian terbagi menjadi 10 satuan lahan yang menunjukkan keragaman signifikan pada karakter fisik dan kimia tanah. Faktor pembatas kunci yang ditemukan ialah iklim, suhu udara rendah, dan curah hujan yang tidak mencukupi menjadi pembatas permanen bagi tanaman mahoni dan pinus. Sementara di fisik tanah didapatkan kedalaman tanah dangkal dan kemiringan lereng yang curam yang bisa mencapai batas kritis. Yang ketiga hidrologi, drainase buruk dan adanya bahaya banjir di beberapa satuan lahan yang menyebabkan ada beberapa jenis tanaman yang tidak sesuai untuk ditanam di satuan lahan tersebut. Bisa dilihat pada layar, situ ada contoh peta satuan lahan lokasi penelitiannya, dan ada tabel penilaian kesesuaian lahan aktual dan potensial. Perubahan potensial setelah tindakan konservasi. Tindakan pengelolaan lahan yang direkomendasikan seperti pembuatan teras kontur, perbaikan drainase, dan penambahan bahan organik menghasilkan peningkatan kelas kesesuaian untuk sebagian besar tanaman. Mahoni dan pinus tetap N, tidak mengalami kelas kesesuaian. Faktor pembatas berupa suhu dan curah hujan bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki dengan manajemen lahan. Sementara itu, untuk eukaliptus, durian, dan alpukat, kelas kesesuaiannya bisa meningkat
Karena kelas kesesuaian potensial meningkat pada beberapa satuan lahan, peningkatan ini dicapai melalui perbaikan karakteristik tanah yang membatasi, seperti drainase dan kedalaman efektif. Kesimpulannya menunjukkan bahwa pohon serbaguna, durian, dan apokat memiliki potensi pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman kehutanan murni, asalkan didukung dengan upaya konservasi tanah yang tepat. Identifikasi dan rekomendasi pengembangan lahan. Mengingat keterbatasan lahan yang ditemukan, pengembangan kawasan di Kecamatan Payung harus mempertimbangkan opsi pemanfaatan lahan terpadu dan berkelanjutan. Fokus pada agroforestry. Sistem agroforestry, pola tanam campuran, lebih disarankan daripada monokultur, terutama dan integrasi tanaman semusim untuk optimalisasi lahan marginal. Yang kedua, pilih spesies adaptif. Prioritaskan pengembangan eukaliptus, durian, dan apokat yang responsif terhadap perbaikan lahan. Dari S3 bisa menjadi S2 atau S1 potensial. Tindakan konservasi wajib. Aplikasi tindakan konservasi seperti terasering dan pengelolaan air untuk mengatasi kemiringan lereng curam dan masalah drainase. Saran ilmiahnya, diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada jenis tanaman semusim yang memiliki toleransi tinggi terhadap faktor pembatas iklim dan fisik yang dominan di kawasan ini. Baik, sekian hasil review jurnal saya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.